Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Kolam Ikan Darussalam. Gimana kabarnya sedulur semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat, dan selalu dilimpahkan rezekinya. Amin. Oke lor, di video kali ini lor, saya akan membahas soal apa aja yang harus diperhatikan sebelum tebar lele. Jadi dasar-dasarnya sebelum kita tebar lele itu yang harus diperhatikan apa saja. Nah, ini tuh meliputi dari gimana sistem kolamnya, bibitnya, persiapan pakannya, dan persiapan dopingnya. Doping itu sebenarnya nggak wajib ya, cuman kalau ada ya lebih baik, jadi bisa meningkatkan pertumbuhan lele. Oke lor, yang pertama yang harus diperhatikan sebelum tebar lele adalah kolam. Untuk lele sendiri kita harus lihat dulu kolam punya kita yang mau ditebar itu kolamnya kolam full semencor atau tanah. Terus yang kedua, jumlah tebarnya itu nanti juga berpengaruh kepada kolamnya, gimana sistem kolamnya. Jadi gini lur, pertama kalau mau tebar padat lor, itu harus ada kocoran air. Kita siapkan kocoran air itu kalau misal kita mau tebar padat. Sebenarnya mau tebar padat atau enggak, lebih baik dikocorin dikit aja, nggak perlu deres-deres dikit aja, itu udah cukup bagus lor. Terus yang selanjutnya, kolam ini dari kolamnya sedulur semua itu dari full cor semen atau tanah. Kalau dari cor semen, yaitu seperti video sebelumnya ini, kita harus mentreatment kolamnya dulu. Misal sebelumnya kolamnya dipakai untuk ikan, ya kita bersihkan dulu, kita kasih airnya kita kasih probiotik molase atau kasih kotoran burung gemak atau kambing yang dikasih di dalam bakor, terus dimasukin ke air itu sebelum tebar. Terus untuk kolam tanah sendiri lor, yang harus diperhatikan adalah kondisi tanahnya, tanah di dasar. Kalau sebelumnya ditebar lele, kita harus benar-benar menyisir semua dasar tanah kolam. Tujuannya apa? Kadang itu lele itu bersembunyi di dalam lumpur, di dalam tanah gitu lur. Jadi benar-benar harus pastikan nggak ada sisa-sisa lele besar yang ada di kolam tanah. Soalnya nanti kalau misal ada sisa 1 ekor saja, nanti bisa menghabiskan benih. Jadi lele besar itu bisa makan benih-benih itu lur. Terus untuk selanjutnya lur, kita bicara soal bibit lele. Nah, itu pentingnya kita punya kenalan atau sudah kenal dekat sama pemijah lele. Syukur-syukur kalau sedulur semua mijahin sendiri. Nah, misal nggak mijahin sendiri, itu kita harus punya kenalan atau orang yang bisa dipercaya pemijah lele. Kita minta sortiran yang pertama lur. Jangan mau dikasih sortiran kedua, ketiga, selanjutnya. Beda sekali lur. Untuk sortiran pertama itu nanti dia pasti insya Allah pasti pertumbuhannya lebih cepat dan ketahanan tubuh lele juga lebih kuat lur. Kalau untuk sortiran kedua, ketiga, dan selanjutnya itu nanti pertumbuhan lele bisa agak lambat.
gitu lur. Jadi requestnya itu sortiran pertama. Terus untuk selanjutnya sendiri ukuran benih yang ditebar. Kalau saya sendiri ya lur, itu biasanya paling kecil itu ukuran 4 tiktok 4 titok, atau kalau di dalam sentimeter kisaran 5 sampai 6 cm kurang lebihnya. Itu saya biasanya ukur segitu itu sudah bagus. Sebenarnya yang ukuran 4 cm itu sendiri juga sudah bagus, cuman masih agak terlalu kecil lur. Jadi benar-benar harus di ekstra perhatian. Nah, terus yang selanjutnya soal pakan. Kita memilih pakan itu harus yang bagus lur. Proteinnya, kandungan proteinnya yang bagus, itu mempengaruhi pertumbuhan lele juga. Soalnya pengalaman saya sendiri ya lur, saya pernah nyoba, walaupun saya kasih doping susu ya, saya pakai pakan yang biasa, yang proteinnya rendah 28-29%, itu tetap nggak tembus lur. Untung aja waktu itu jumlahnya cuman sedikit. Jadi ya untuk pengalaman saya informasikan ke sedulur semua, untuk pakan yang proteinnya rendah itu kalau bagi saya kurang maksimal lur. Jadi saya tetap pakai pakan yang bagus, yang proteinnya minimal 31% lah. Insya Allah bisa bagus untuk pertumbuhan lele. Nah, untuk yang selanjutnya lagi soal doping. Doping itu faktor pendukung untuk pertumbuhan lele agar lebih sehat, lebih cepat besar. Kalau saya sendiri lur, itu saya biasanya pakai dopingnya susu. Nah, itu dicampur di pakannya waktu dibibis itu. Setelah meresap langsung dipakankan ke lelenya. Nah, kira-kira begitu lur, itu dasar-dasar yang harus diperhatikan sebelum para sedulur budidaya lele. Jadi ini coba saya rangkum lagi. Yang perlu diperhatikan yaitu sistem kolam, tanah atau cor, tebar padat atau tidak. Itu berhubungan dengan kocoran air. Sebenarnya lele itu nggak masalah lur tanpa dikocorin air, nggak apa-apa. Cuman nanti berpengaruh ke kualitas air dan pertumbuhan lele. Jauh lebih baik kalau dikocorin air, nggak perlu terus-terus lur, dikit aja nggak masalah. Terus selanjutnya yang perlu diperhatikan yaitu bibit lele loh. Tadi sudah saya jelaskan, harus punya kenalan orang atau orang yang bisa dipercaya. Minta bibit lele sortiran pertama, jangan mau sortiran kedua dan selanjutnya, nanti pertumbuhannya lambat loh. Terus ukuran benih kalau saya biasanya ukuran 4 titok, atau kalau dalam sentimeter kurang lebihnya 5-6 cm. Itu nanti daya tahannya sudah lumayan bagus daripada yang ukuran 4 cm atau 3 titok. Yang selanjutnya pemilihan jenis pakan. Kalau bisa pilih pakan yang proteinnya 31 ke atas. Itu juga mempengaruhi nanti bobot lele waktu panen. Yang kemudian dopingnya lur. Jadi doping juga mempengaruhi untuk pertumbuhan lele. Jadi itu faktor untuk menambah booster untuk lele biar cepat besar, biar kita cepat panen juga. Jadi kira-kira begitu lur dasar-dasarnya yang harus diperhatikan sebelum tebar bibit lele. Mungkin kalau ada yang kelewatan yang belum saya sebutkan, sedulur bisa bantu komen di bawah.
kita sharing-sharing, ngasih masukan, saran, biar kita semua juga bisa berbudidaya lebih baik lagi. Kalau pembudidaya lele bisa semakin lebih baik, kita semua juga insya Allah senang lur. Begitu. Oke lur, tiap petani dan daerah pasti punya cara dan treatmentnya masing-masing. Monggo kalau ada yang punya cara atau treatment yang berbeda dengan saya, bisa di-sharing aja lur di komen. Saya malah seneng dapat masukan, dapat saran. Kita belajar bareng. Insya Allah kita bisa sukses bareng lur dalam budidaya lele. Oke lur, sekian video dari saya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Dan terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, komen channel YouTube Kolam Ikan Darussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.